Kembali tersiar kabar duka di kalangan pahlawan devisa seorang PMI yang bekerja di Hong Kong. Berita yang kedua, pintu masuk ke wilayah Indonesia melalui udara hanya ada 3 bandara, yaitu Bandara Suta, Banten, dan Samratulangi, berlaku hingga akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Pengumuman dari KJRI Hong Kong teman-teman mengenai penerbangan internasional udah ditetapkan. Untuk pintu masuk mulai saat ini hanya ada 3, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Banten, dan Bandar Udara Samratulangi di Sulawesi Utara. Berikut ini detailnya. Sehubungan dengan perkembangan situasi COVID-19 di Indonesia, Satgas COVID-19 menetapkan kebijakan kedatangan bagi seluruh warga negara Indonesia dari luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, pintu masuk ke wilayah Indonesia melalui udara ditetapkan, yakni Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten, dan Bandar Udara Samratulangi, Sulawesi Utara. Yang kedua, kewajiban karantina selama 8 hari di fasilitas yang disediakan pemerintah bagi PMI, pelajar, atau mahasiswa. Dan yang ketiga, kebijakan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Kasihan nih buat teman-teman yang dalam waktu dekat ini mau pulang ke tanah air dan rencananya mau turun di Juanda, harus ganti rute ke Jakarta ya teman-teman, karena sekarang udah nggak bisa lagi turun di Juanda hingga akhir tahun nanti. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 varian baru masuk ke Indonesia. Jadi untuk mengefisienkan pemantauan COVID-19 varian baru yang masuk ke Indonesia, makanya pintu masuk hanya ada 3 bandara saja. Next berita, kembali terdengar kabar duka di kalangan pahlawan devisa, yaitu seorang PMI yang bekerja di Hong Kong. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Informasi yang berhasil dihimpun oleh apakabaronline.com bahwa seorang PMI bernama Siti Sundari meninggal dunia pada tanggal 7 September 2021 sekira pukul 04.00 pagi hari karena menderita kanker dalam usia 45 tahun. Pada tanggal 16 September 2021, jenazah dari almarhumah ini disolatkan di Happy Valley Muslim Cemetery sekira pukul 9:30 IM. Untuk selanjutnya, jenazah menunggu waktu untuk bisa dipulangkan ke tanah air. Mari kita doakan bersama-sama untuk almarhumah ya teman-teman. Kami dari channel Dunia BMI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang baik di sisinya, serta keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan, ketabahan, keikhlasan, dan kesabaran. Amin amin ya robbal alamin. Semoga untuk kepulangan jenazahnya ke Indonesia juga diberi kelancaran. Amin. Selanjutnya teman-teman, ini ada sebuah kisah ya, seorang PMI yang telah bekerja selama 4 tahun di Taiwan. Pekerjaannya itu mengharuskan dia untuk membungkuk yang terlalu lama ya, hingga lama-kelamaan akhirnya membuat tulang punggung si pekerja migran Indonesia ini jadi bungkung. Katanya awalnya itu cuma merasakan sakit pinggang, tapi lama-kelamaan semakin membungkuk dan membungkuk hingga menjepit usus dan lambung. Namun dengan keterampilan medis yang hebat di Taiwan, akhirnya masnya ini dengan 2 kali operasi bisa sembuh ya. Jadi dari badannya yang bungkuk yang tingginya itu hanya 120 cm, kini sudah naik menjadi 165 cm. Namanya Mas Pranawa, seorang pekerja migran Indonesia yang berusia 27 tahun, bekerja di Taiwan selama 4 tahun. Sifat pekerjaannya membutuhkan waktu yang lama untuk membungkuk ke depan.
Awalnya dia hanya merasakan sakit pinggang, namun dalam jangka waktu yang panjang, lengkungan tulang belakangnya itu menjadi semakin jelas hingga 110 derajat. Bagian tulang belakang yang bungkuk ini hingga menjepit perut ya, yaitu bagian lambung dan usus, hingga mengakibatkan tidak bisa makan dengan baik, penurunan berat badan, kekurangan gizi, anemia, dan lain-lain. Kondisi bungkung yang terlalu parah ini tidak mudah untuk disembuhkan ya teman-teman, hingga akhirnya Mas Pranawa ini pergi ke rumah sakit Seci Taipei. Dokter yang menangani Mas Pranawa ini melakukan 2 kali operasi untuk memperbaiki bungkuknya yang parah hingga dia bisa berjalan dengan pinggang lurus. Dokter mengatakan bahwa Mas Pranawa ini sakitnya sudah sangat parah ya. Mungkin juga karena faktor keuangan hingga membuat masnya ini tidak periksa ke dokter, atau mungkin juga karena sakit terlalu lama cuma nggak dirasa. Jadi dia ini selalu menunda-nunda untuk pergi ke dokter hingga bungkuknya itu benar-benar jadi parah hingga 110 derajat. Sebenarnya kalau bungkuknya itu hanya sekitar 70 derajat itu bisa saja dioperasi 1 kali, cuma melihat kondisi Mas Pranawa ini, dokter harus melakukan 2 kali tahap operasi. Dokter mengatakan osteotomi tulang belakang atau operasi tulang belakang jenis ini tidak hanya sulit tetapi juga memiliki resiko pendarahan dan kerusakan saraf. Oleh karena itu persiapan pra-operasi sangat penting. Tim medis terlebih dahulu menyesuaikan status gizi Mas Pranawa dan juga melakukan transfusi darah. Selain itu juga dilakukan simulasi di ruang operasi 1 hari sebelum operasi untuk memastikan bahwa posisi pasien di meja operasi tidak akan menekan mata dan bagian belakang tulang belakang leher pada hari operasi. Setelah melakukan operasi yang pertama, 10 hari kemudian dia masuk ruang operasi lagi dan melakukan operasi yang kedua. Setelah menjalani 2 tahap operasi, Mas Pranawa akhirnya meluruskan pinggangnya dan tinggi badannya kembali dari 120 cm menjadi 165 cm. Nafsu makannya pun juga kembali normal dan Mas Pranawa dipulangkan dengan selamat. Alhamdulillah akhirnya Mas Pranawa ini bisa sembuh kembali ya. Dan saran aja buat teman-teman yang mungkin kerjaannya itu sering bungkuk, akankah jauh lebih baik ya jika teman-teman itu memakai pelindung pinggang. Dan jangan dibiasakan guys menunda-nunda pergi ke dokter jika tubuh Anda itu sudah mengalami sakit atau merasakan keluhan sakit. Jadi jangan kelamaan menunggu hingga parah gitu baru periksa ke dokter, jangan ya. Karena apa? Karena menjadi PMI itu merantau di luar negeri jauh dari keluarga guys. Jadi kesehatan itu benar-benar nomor 1. Dalam kasusnya Mas Pranawa ini, Kakak Faisal Soh, aktivis Taiwan, juga ikut serta dalam membantu penyembuhannya ya. Jadi Kakak Faisal Soh ini juga turut merawat masnya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.